Halo Sobat Traders, kita akan mulai acara webinar kita kali ini. Nah Sobat Traders, apabila Sobat Traders memiliki usulan-usulan untuk topik webinar kita berikutnya, silakan ketik di kolom komen kita. Selamat malam Pak Lindu, benar Pak ya? Ya, selamat malam Penggunaan juga. Fibonacci otomatis Pak ya? Betul, mantap. Oke. Ya, acara webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 40 sampai 50 menit dengan durasi 20 hingga 25 menit pertama pemaparan materi. Selanjutnya diikuti dengan sesi tanya jawab yang juga akan berlangsung selama 20 sampai 25 menit. Dan untuk sobat trader, selama materi disampaikan, mohon untuk menonaktifkan mic-nya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, sobat trader dapat menuliskan di kolom chat atau kolom komentar dan akan dijawab pada sesi tanya jawab nanti. Jadi kami harapkan untuk sobat trader yang sudah mengajukan pertanyaan untuk tetap berada di webinar ini. Jangan ditinggalin ya webinarnya. Baik, Pak Lindu, sepertinya kita tidak perlu berlama-lama lagi Pak ya. Kita mulai saja webinar kita malam ini. Baik, Pak Lindu, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Salam Sobat Trader sekalian. Ngomong-ngomong nih, sebelum kita mulai, tadi saya sudah infokan ke orang-orang yang mungkin mengajak Sobat Trader sekalian untuk mendownload terlebih dahulu demo MetaTrader Java ya. Apakah semuanya sudah mendownload gitu ya? Karena Fibonacci otomatis ini nggak bisa dilihat di HP, MetaTrader pada HP kita gitu ya. Tapi bisanya di MetaTrader 5 di laptop kita gitu. Atau komputer PC kita ya. Ngomong-ngomong sudah pada download ya? Belum. Kalau belum berarti nanti cuma ngelihat aja dong Pak. Ya, belum. Nanti saya cobalah, karena saya tinggal di Kalimantan. Jadi susah sinyal ini, kasih kerja ini. Maklum orang sawit sama orang tambang. Sip, mantap Pak. Nggak apa-apa, nanti ada videonya juga ya Pak ya, nanti bisa dilihat lagi. Oke. Siap. Untuk yang sudah nanti bisa ikuti ya, bagaimana untuk memasukkan ke MetaTrader kita Fibonacci otomatis ya di platform MetaTrader Java Global Feature. Oke. Kita mulai terlebih dahulu, saya present dulu ya. Saya present dulu MetaTrader. Oke. Terlihat ya di sini ya. Semuanya ya. Oke. Nah, kita coba lihat saja dulu ini di mata uang Euro JPY ya. Jadi kita langsung untuk mempraktekannya secara langsung yang yang sudah punya MetaTrader Java tadi demo bisa dibuka ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di bagian bawah sini, kan ini di bagian bawah itu kan ada trade, exposure, history, news gitu ya. Nah, ini ada di bagian paling kanan ini, dekat kanan ini market ya. Tulisan market, kita bisa klik tulisan market ini. Ya. Di sini ada kelihatan gambar-gambar ya. Sudah lihat ya. Nah, kita bisa pilih yang bagian free. Ini yang gratis. Ini kan banyak nih yang berbayar nih, ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Tapi kita bisa pakai yang free juga ya. Kita pakai yang free. Oke. Nah,
Lalu kita bisa cari di sini, atau bisa kita coba ke bawah sini, yang Fibonacci nggak ada kan ya. Jadi kita cari search manual, free Fibonacci. Coba ya, Fibonacci. Yes, sorry. Sebentar. Ini bukan yang ini. Fibonacci. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Free Automatic Fibonacci ya. Kita bisa ketik Free Automatic Fibonacci. Free Automatic. Ya. Kita klik ini. Lalu kita download. Nah, saya kan sudah download ya, sehingga ini ada tulisannya open. Ya. Jadi setelah di-download, ini masuk ke sini, ke bagian navigator ini ya. Jadi ini kan ada market watch yang harga-harga. Ini ke navigator, masuknya ke bagian ini. Jadi ada, kalau ini kan ada akun kita ya, baik demo ataupun yang real. Lalu ini ke indikator. Nah, di indikator ini ada market. Nanti dia masuk ke bagian yang market ini. Ya. Kita bisa lihat di sini, ini ada. Melindu, mohon maaf, Ya. presentasinya hilang. Bisa tolong dipresentasi lagi, Pak? Maaf ya. Tadi ada yang pencet presentasi nggak selain saya? Nggak ada ya? Ya, tadi ada interupsi tadi, Pak. Oh iya, itu jadinya hilang jadinya. Maaf ya, sebentar. Stop sharing dulu saya ya. Kemudian saya mulai lagi. Di bagian mana Pak tadi yang hilang Pak? Pas saya jelasin bagian mana? Masih bagian yang membuka itunya apa namanya? Pluginnya ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kan udah klik bagian market yang di sini ya. Di bagian paling bawah itu ada tulisan market warna kuning begini. Nah, nanti ketik ya di bagian search itu free automatic Fibonacci nih ya. Di bagian sini free automatic Fibonacci. Ya. Lalu kita klik ini biasanya tulisannya download ya. Karena saya sudah mendownload, makanya nggak ada tulisan download ya, langsung ini open. Nanti masuk ke bagian navigator ini. Navigator ini di mana ada tulisan misalnya akun kita, ya, yang demo ataupun yang real. Kemudian ke bagian indikator. Nah, bagian indikator ini ada trend, osilator, volume, William. Nah, kita klik yang market, ya. Nanti dia udah masuk ke bagian situ, ya.
Ini masuk ke ini, Free Automatic Fibonacci MT5. Ya. Nah, lalu kita masuk nih ke bagian mata uang. Mata uang mana nih yang mau kita lihat gitu ya. Misalnya euro. Sebelum saya masuk ke otomatiknya, biasanya kendala dari beberapa trader adalah kalau memakai Fibonacci biasanya ini kan pakai Fibonacci. Fibonacci itu untuk menentukan arah targetnya kalau naik misalnya sampai mana, turun sampai mana gitu ya. Tapi terkadang yang membingungkan adalah pertanyaannya kebanyakan ya, ini ditarik dari mana ke mana yang paling tepat gitu loh. Ya, contoh, ini secara manual ya, nggak otomatis ya. Secara manual saya klik ini Fibonacci yang gambar ini. Ya. Nah, pertanyaannya, tarik dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Kayak gitu ya. Nah, biasanya kan penarikan itu dari higher ke lower atau lower ke higher gitu ya. Biasanya kalau Fibonacci retracement ditariknya dari kiri ke kanan. Ya. Karena kan retracement pembalikan ya. Nah, ini ditarik begini. Ya. Nah, ini sobat trader. Ya. Terlihat bahwa pergerakan harga ini sempat naik berikutnya ya. Ini sempat naik terus turun, kemudian ini cenderung naik nih. Naik nanti kalau lewatin garis ini dia akan terus naik ke arah sini ya, ke arah 50, terus ke arah 61,8, bahkan cenderung ke 76,4. Ya. Nah, bisa jadi kalau lewatin 76,4 dia terus naik ke 100. Kalau enggak berarti dia balik lagi ke arah 61,8 hingga 50. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya nggak mau lihat dari situ, tariknya dari mana, higher atau lower? Biasanya dari sini. Ya kan dari kiri ke kanan tariknya ya. Ini dari kiri, lower ini ke tertinggi ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini ternyata lebih nih. Oh, kalau lebih berarti ada kecenderungan untuk terus naik. Nantinya kalau ternyata lewat, kita bisa tarik lagi pergerakannya. Ya, sobat trader. Dari sini. Kan sudah ada yang tertinggi yang baru ya, bahkan ngelebihin Fibonacci-nya ya, Fibonacci terakhir. Ini dari tertinggi yang ini kiri ke arah bawah kanan ini. Ya. Itu secara manual ya. Jadi sempat harga terkoreksi turun nih ke sini kan, naik tapi terkoreksi turun sini pas. Terus berusaha naik lagi ke arah sini 161,8 di level 1.1629 seperti itu ya. Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah pengertian untuk menarik garisnya ini gitu loh. Ya. Tadi kan ditarik dari garis dari atas tertinggi yang ini ke sini, beda hasilnya dengan dari terendah ke tertinggi ini, beda juga hasilnya dari yang tertinggi ini ke terendah ini. Nah, terkadang banyak para trader terutama yang pemula nggak mau pusing gitu loh istilahnya. Gimana sih caranya sih untuk tahu benar-benar penarikan garisnya nih sampai mana saja gitu ya, dari mana ke mana gitu ya, arah target yang paling tepat arah kemana. Nah, kalau istilahnya mau lebih mudah, ya inilah yang digunakan, yaitu apa? Automatic Fibonacci, Fibonacci otomatis, ya. Nah, saya akan hilangkan dulu ini yang, atau nggak perlu saya hilangkan ya, biar jadi patokan saja. Nah, kita lihat coba kalau kita aktifkan, kita tinggal
Kan sudah muncul nih di bagian market ini ya, di navigator Free Automatic Fibonacci. Kita coba klik aja, double klik. Nah, muncul seperti ini. Ya, lalu kita bisa ubah misalnya warnanya supaya lebih jelas. Misalnya kita ubah warnanya biru. Ya. Di time frame ini di time frame H1 ya. Maksudnya time frame H1 adalah tiap 1 jam grafiknya berubah. Nah, terlihat di sini berdasarkan time frame H1 dia tarik garisnya seperti yang saya awal-awal tadi. Dari atas sini ke terendah ini. Ya. Jadi dia secara otomatis seperti yang saya lakukan tadi, dari tertinggi yang di sini di sebelah kiri tarik ke bawah. Lihat ini yang ke bawah 0 kan ya. Yang di sini 1.0. Karena memang ditariknya dari yang sebelah kiri tertinggi di kiri ya. Dari kiri ke kanan. Nah, yang kiri itu kan tertinggi, yang kanan itu terendah. Kayak gitu ya. Terjadi ini Fibonacci-nya. Ya. Ini 0, terus ini 0,28 ya. Yang di sini artinya ada kemungkinan kalaupun terjadi koreksi ya, koreksi bisa sampai bukan hanya ke sini tapi bisa sampai ke sini. Ini kan belum kuat banget mau naik, masih bisa koreksi kemungkinan sampai sini. Jadi kalau nggak nembus, dia balik lagi nanti, naik. Ya. Jadi secara otomatis sudah langsung diperhitungkan dari tertinggi yang di sini ke tertinggi yang ini. Nah, tapi sobat trader, tiap time frame ini berbeda-beda. Ya. Kalau kita lihat di sini berdasarkan time frame H1 dia nariknya dari sini ke sini. Oke. Coba kita lihat ya berdasarkan time frame M30 yang lebih rendah. Nah, berdasarkan M30 ini posisi tertingginya sama ya. Fibonacci-nya juga sama. Ditarik dari sini ke sini. Kalau M15 ada nggak yang lebih rendah lagi? Nah, M15 dia nariknya di sini. Ya. Narik garisnya di sini lebih rendah daripada yang tadi saya buat di H1 yang ini yang ditarik dari sini ke sini. Ya. Artinya apa? Kalau di sini saja terlihat di M15 ditarik Fibonacci-nya ke sini ya, dia sudah melewati apa? Melewati posisi tertinggi yang ini di Fibonacci yang paling atas ini ya. Jadi prediksinya kalau berdasarkan M15 ini ada kemungkinan untuk naik karena sudah lewat kan ya. Sudah lewat dari apa? Dari Fibonacci di time frame M15. Ya. Ini kuncinya nih. Ini sudah melewati. Oke, dia koreksi lagi turun gitu. Tapi arah tren terbesarnya nanti arah naik. Ya. Kita bisa lihat di sini time frame H1 tadi. Ya. Jadi ini naik melebihi ini, tapi nanti sekalipun dia saat ini koreksi, namanya harga kan ya, kalau mau tren naik pasti ada koreksinya ya. Koreksinya kemungkinan selain sampai di garis yang ini 76,4 ya, dia bisa juga sampai di sini 61,8 ya. Coba kita lihat time frame yang lebih besar lagi. Time frame H4 ya, yang lebih besar dari H1. Ke arah mana dia? Nah, kalau dilihat dari time frame H1 ya,
pergerakannya ini lebih besar lagi. Ditariknya apa? Dari sini dia. Ya. Di time frame H4 ya, H4. Artinya tiap grafik ini 4 jam. Dia dari sini otomatis. Bukan saya yang narik, tapi secara otomatis langsung dia tarik dari posisi terendah ini ke tertinggi ini, dari kiri ke kanan. Ya. Sehingga tercapai ini terlihat Fibonacci yang lebih besar lagi range-nya atau areanya. Ya. Ini harga sempat ke sini tapi nggak kuat tembus terus, balik lagi naik. Nah, kemungkinan memang sampai di sini ya, di Fibo 0,38 ya, dia bisa berbalik terus, bisa terus meneruskan kenaikannya sampai ke 0,236. Di mana itu level berapa? 0,236. Kita lihat aja dulu. Nah, di sini 1,1633 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini rata-rata supportnya ya. Maksudnya dia mentok terus di sini nggak tembus ya. Sudah 2 kali nih berusaha untuk nembus yang biru di 0,5 ya. Fibo 0,5 berdasarkan time frame H4. Ya. Tapi nggak berhasil. Balik lagi naik bahkan melewati ini. Nah, cenderungnya dia adalah untuk naik. Seperti itu. Arah target kemana? Ke arah sini. 1,1633. Koreksinya sampai mana? Koreksi ya, berikutnya ini nih, yang biru di sini. Ya, ini mau nyampe ke sini tapi nggak sampai, sempat koreksi dulu. Ada kemungkinan sampai di sini. Di 0,38. Berapa itu levelnya? Kita lihat aja. Tinggal pakai garis yang horizontal ini taruh di Fibo-nya. Nah, 1,1611 ya. Kalau kita balik lagi ke H1, kita lihat, oh ternyata ini dekat Fibo ini ya, 1,1611 ini dekat level 1,1610 ya. Jadi ini 1610 sudah tercapai ya Sobat Trader. Berarti kalau nanti nggak tercapai lagi ya memang dia langsung meneruskan kenaikannya. Seperti itu Sobat Trader. Oke, mungkin di sini ada yang ditanya mengenai Fibonacci otomatis ini. Sebelum kita lanjutkan. Baik, ini Pak Lindu, ada Pak Andreas Sumadi Limar. Bagaimana cara memecah lot menggunakan teknik Fibonacci? Memecah lot. Oh, maksudnya memecah lot, kita kan istilahnya bisa bebas memasang lot ya. Kalau misalnya di Java itu kan minimal 0,1. Iya. Ya, jadi sebenarnya strategi lot ini nggak berkaitan langsung dengan Fibonacci ya. Cuma biasanya kalau strategi trading itu pasang lot itu sesuai dengan modal kita ya. Jadi ya misalnya modalnya ibaratnya 50 juta gitu ibaratnya nih ya. Ya pasang lotnya paling enggak 10%-nya atau 20%-nya berarti 1 lot atau 0,5 lot kayak begitu. Itu amannya. Maksimal ya, maksudnya lot maksimal kayak begitu. Ya, kalau misalnya dengan menggunakan Fibonacci terserah sih mau pasangnya gimana. Mungkin bisa aja misalnya sesuai modalnya tadi. Oh, minimal saya maksimal saya pasangnya 0,5. Berarti saya coba pasang 0,1 pending ordernya di misalnya Fibonacci di 50 di ini di level berdasarkan yang
Biru ini misalnya di sini. Di 1.1606. Oke. Terus kemudian turun lagi, misalnya ada Fibonacci lagi ini di sini 1.1601, pasang lagi 0,1 kayak begitu. Maksimal kan 0,5 masih memungkinkan kayak begitu. Jadi pasang 0,1 sampai target maksimal, batas maksimal sesuai dengan modalnya tadi, seperti itu. Ya, jadi Fibonacci-nya bisa dipergunakan untuk masang sesuai dengan range-nya. Misalnya di H4 ini, saya hilangin dulu yang hitamnya. Ya, saya hilangkan. Jadi misalnya udah sesuai dengan modalnya, misalnya maksimalnya paling enggak 0,5 amannya gitu ya, lotnya. Ya berarti begini aja. Saya pasang misalnya buy stop di sini. Kalau tembus ini akan terus naik, ya. Saya buy stop di sini. Kemudian saya mau buy limit juga. Buy limitnya di sini. Itu kan pergerakan harga di sini. Oh, sebentar lagi. Ini di sini. Buy limit. Ya, 0,1. Maksimal kan 0,5. Ya. Terus saya pasang lagi buy limit lagi di sini. Tadi di sini buy stop. Ini buy limit lagi di sini. Nah, jadi 0,3 gitu kan. Prediksinya kalau sampai mencapai sini ya akan naik gitu. Ya kita tinggal dapat profitnya kayak begitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya dikaitkan antara yang lot dengan Fibonacci, memecahnya adalah yaitu tadi 0,1 di level Fibonacci mana, pasang lagi 0,1 lagi di Fibonacci level mana, kayak begitu. Baik, terima kasih Pak Lindu penjelasannya. Berarti dengan kata lain itu berapa kali masuk posisi jadinya Pak ya? Pokoknya sebatas maksimal yang itu tadi, lot ya. Jadi 10% misalnya ya, 10% resiko gitu kan ya. Jadinya 10% misalnya dari modal yang ada kayak gitu ya, atau 20% dari modal yang ada ya, 5.000 paling enggak ya maksimalnya 0,5 lot kayak begitu. Baik Pak. Ya kan? Ini ada pertanyaan kedua nih Pak. Bisa untuk gold juga Pak Fibonacci ini? Bisa juga. Kita coba lihat di gold ya. Nah, ini gold. Kita coba langsung sebentar. Free Automatic Fibonacci ya. Kita ubah warnanya. Misalnya biru. Oke. Nah, ini di H1 dia tariknya dari sini. Kiri sini terendah ini ke sini. Kanan ya. Makanya ini sempat turun dari sini sampai sini mentok. Sempat naik lagi, naiknya sampai sini. Lepas nih. Terus turun lagi. Mentok lagi nih. Ya. Nah, coba kita lihat M30 karena ini udah jam 8.30. Coba kita lihat. Nah, di M30 ternyata nih batasannya sampai sini. Ya. Jadi nanti kalau akhirnya tembus ini berarti masih ada kemungkinan untuk turun. Ya, saya kasih ini aja dulu. Ya. Itu 1791. Kita lihat berdasarkan H1 ini paling enggak bisa sampai ke sini. 1791 sampai 1790. Nah, kalau lewatin ini berarti arahnya bisa sampai ke arah sini, tapi kita lihat dulu nanti time frame berikutnya coba di H4 bagaimana. Ini kita tandain dulu yang H1 ya. Kita tandain dengan apa? Garis horizontal ya Bapak dan Ibu sekalian. Garis horizontal. Oke, kita lihat H4.
Nah, dilihat dari H4, ternyata ini turun justru kecenderungannya malah mau ke sini. Ya. Fibo-nya di sini. Berdasarkan H4. Oke. Nah, kalau lewatin 1788 sampai 1791, kalau berdasarkan H1 kan ke sini. Ya. Ke sini nih yang garis hitam ini, ya. Atau kalau berdasarkan H4 bisa ke sini. Nah, tapi kan ada yang terdekatnya. Ya. Kalau berdasarkan H1 tadi sampai ke sini ya. Kalau tembus daerah ini ke sini. Kalau berdasarkan H4 sebelum sampai ke sini, dia ke sini nih. Ke 0,5. Kita tinggal kasih aja garis-garis berdasarkan horizontalnya. Lalu lihat lagi di time frame H1. Ya. Nah, sobat trader. Jadi kalau lewatin 1788, cenderung ke 1781. Tapi kalau nggak bisa lewatin 1788, ini ada kecenderungan untuk koreksi dulu ke sini dan kita bisa sell limit di sini. Ya. Di mana bisa sell limit? Kalau ternyata dia nggak mampu untuk ini, kita lihat dulu sell limit nih. 1795 hingga 1798. Sebenarnya mau ke arah mana sih? Kita bisa lihat nih di daily, ya. Kalau di daily ini sudah kelihatan tembus 0,2, tembus ke atas, sempat turun, naik lagi tapi nggak mampu, terus ini turun lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau cenderung lewat sini, ini ada 0,383 sesuai yang ditunjukkan di H4. Ya. Jadi kecenderungannya untuk koreksinya sampai ke sini dulu nih, sini terus ke sini. Ya, tapi lihat dulu kuat nggak nembus ini. Kalau enggak, dia koreksi dulu. Nah, kita tinggal lihat lagi. M30 tuh. Ya. M15. Jadi seperti itu. Goldnya bisa kita lihat, ya. Seperti ini, M30 dan H1, ya. Ya sampai ke level ini balik naik gitu ya. Terus naik sampai mentok ke sini, turun lagi. Ya, mentok di Fibonacci 0,28 naik ke Fibonacci 0,5 terus turun sampai sini ya. Nah, ini bisa juga terjadi di H1 dan H4. Mentok dia di sini, balik koreksi dulu ke sini ya. Terus baru turun lagi, kita bisa sell limit di sini. Kalau masih lebih dari 1795 ya 1798. Seperti itu. Nah, ini belum lewat ya 1788 ya. Masih berusaha terus. Nah. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat weekly gitu ya. Ini sih sebenarnya weekly itu arahnya ke arah naik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa lihat di sini, tapi ini koreksi dulu. Ya, kecuali kalau ngelewatin yang batas akhir ini, baru dia terus turun ini ke sini. Ya, karena nggak tercapai tinggian yang melebihi ini. Ini kan pas nih, satu, ini tuh berderet dua tuh, ya di weekly ini tuh, ya persis. Nah, ini turunnya nggak sampai naiknya nggak sampai ke sini lagi. Berarti ada kemungkinan setelah berderet ini beberapa kali mentok di 0,38 ada peluang untuk berikutnya turun setelah kemarin naik. Ya. Jadi tinggal kita lihat aja. Ya, kecenderungannya dalam minggu ini kecenderungan bisa kenaikannya ini udah maksimal, bisa arah turun. Nah, ini
sobat trader sekalian, persis banget di sini kan, ya. Di 3 ini berhenti di sini. Nah, ini antara 17.95 dan 17.98 nanti bisa untuk kita sell. Tapi nggak 100% saya benar. Maksud saya begini, bisa aja ternyata nggak sampai sini 17.95, tahu-tahu akhirnya sampai sini doang, terus langsung dia meneruskan penurunannya. Ya tinggal kita lihat aja nanti ya berikutnya. Jadi antara 17.95 17.98 kita bisa untuk sell gitu kalau gold ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Lindu. Ini ada pertanyaan ketiga nih, Pak. Ya. Bagaimana cara menentukan time frame Fibonacci yang tepat untuk pair tertentu, misalnya Euro USD? Apakah di H1, M30 atau D1? Bagaimana cara menentukannya? Oke, kita ke Euro USD ya. Saya hapus dulu ya. Oke ya, Euro USD. Ini biasanya lebih kalau forex itu biasanya lebih sering juga kita ngelihat di M1 dan M30 ya. M1 dan M30. Kalau untuk Fibonacci ini kita lihat dulu ya. Kuncinya sih kita bisa lihat untuk Fibonacci otomatisnya di M15. Saya lihat dulu warna biru ya. Nah, coba kita lihat dulu di M15 ya. Berarti kalau ngelebihin ini, dia cenderung untuk turun. Ya, kita ngelihat arah kecenderungannya itu bisa dilihat di M15. Kalau lewatin 1 atau 0. Jadi kita bisa lihat arah kecenderungannya. Ya. Nah, terus kemudian M30 ini ya beda lagi, setelah lewatin ini kemudian dia balik naik. Kita lihat yang H1 sama juga posisinya di sini ya, sama posisinya artinya apa, ini udah klop ini H1 sampai M30 ini persis gitu loh ya. Kalau tadi kan gold sampai 3 lapis ya. Nah ini udah ke break. Sebenarnya mau kemana nih? Nah kita tinggal lihat aja ya, Bapak Ibu. Ini kan turun terus koreksi ya. Berdasarkan M30 dan H1 ini pas di sini. Ya. Kita lihat di sini ya kan persis di 0,23. Di H1 0,23 juga. Nah, di M15 berarti kalau dia misalnya masih terus naik, coba nembus ini enggak? Nembus ini atau enggak? Atau sampai sini? Ya. Kalau ternyata enggak nembus ini, ya kita siap untuk sell lagi di sini. Karena prediksinya bisa meneruskan ke arah ini. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, kalau nggak tembus level ini atau level ini, ya, berarti kita siap aja untuk sell di sini. Ya, karena prediksinya masih arah turun. Kita coba lihat daily-nya sih. Nah, daily-nya juga ngumpul aja di sini. Dia berusaha naik tapi susah. Kita lihat H4-nya. Ini kalau di daily ya, ini 3 higher ya, sulit nembus 0,38 ya, artinya kan bisa untuk turun kan, karena di level tersebut, di Fibonacci tersebut kayaknya nggak tembus-tembus gitu loh ya, berarti tinggal ditunggu aja ini kecenderungannya. Nah, apalagi kalau sudah lewatin ini ya, kalau misalnya masih ragu nggak apa-apa, tunggu aja di sini. Kalau nanti akhirnya kuat lewatin ini, nanti akan kecenderungan turun ke sini. Nah, berapa dari sini ke sini? Kita lihat 1,1578
ke 15.95, 15 poin. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti ini bisa dilihat ya. Tapi kalau nanti akhirnya lewatin ini ya Bapak dan Ibu sekalian, dia naik. Ya. Oke. Mungkin sudah jelas Pak? Ya, Ya. kalau lewatin ini berarti kan lewatin yang tertinggi ini Pak. Nih, persis. Ya. Ya, baik Pak Edi yang bertanya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapannya Pak Edi? Mungkin bisa Harus, menanyakan langsung dengan Pak Lindu ya. ya, harus Kita kasih dipraktekkan sih kesempatan. nanti. Ya, semoga aja pertanyaannya sudah cukup jelas ya Pak ya. Jawabannya sudah cukup jelas. Ya. Baik, kita kasih satu kesempatan lagi deh yang untuk bertanya nih. Ya Pak Lindu ya, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Oke. Kita tunggu sampai 3 menit ini deh. Oke. Ya, Sobat Trader, kalau dia mau bertanya bisa menanyakan langsung ya. Bisa dengan mengklik tombol unmute, bertanya langsung ke Pak Lindu atau melalui kolom chat. Ya, Pak Jeremy Sugiarto, silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Bisa dengan bertanya langsung ya Pak Jeremy. Oke, nanti sama trader ini bisa dipraktekkan ya. Ini kita bisa lihat ya. Terus turun gitu ya. Tadi batasnya persis banget ya, M15. Sempat tadi naiknya cuma sampai segini, terus kemudian turun. Ya, ini kalau misalnya dilihat dari H1 dan M30 ya, itu biasanya forex bisa dilihat dari H1 M30. H4 itu kan buat ininya, buat pergerakan panjangnya ya. Ya, kalau dilihat dari D1 sudah kelihatan lah ya, cenderung dia untuk turun ya. Di sini sudah mentok 3 kali. Oke. Seperti ini sudah berusaha mentok, di sini akhirnya apa? Tembus support ini turun drastis. Nah, ini ya. Seperti ini, lewatin ini karena ini akhirnya ketembus level terendah ini, akhirnya turun drastis. Ini juga bisa terjadi. Nanti lewatin level ini 1.1570 lah ya. Nah, itu bisa pergerakannya kencang seperti ini turunnya. Ya. Jadi itu aja ya yang siap-siap, mungkin mau sell stop di situ juga bisa. Kalau misalnya ragu-ragu untuk ngambil sell limit di sini, bisa sell stop di sini. Ada kecenderungan nanti seperti ini. Ya. Baik Pak Lindu, ini ada pertanyaan sangat menarik nih Pak. Ya. Apa bedanya trading di Java sama trading di tempat yang menjanjikan keuntungan atau robot? Oh, jadi gini, robot itu pada dasarnya nggak bisa baca fundamental, ya. Contoh misalnya robot terpasang, tahu-tahu ada pandemi waktu Maret 2020 gitu ya, itu kan pada jatuh semua gitu ya. Kalau masih terpasang robot, bisa-bisa rugi waktu itu, ya. Pada dasarnya mereka itu robot itu hanya berdasarkan program yang sudah terpasang, rumus-rumusnya bagaimana begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi, itu nggak bisa baca, ya. Sehingga akhirnya tadinya profit, terus ada suatu kejadian ya, membuat akhirnya loss kayak begitu. Karena apa? Dia nggak bisa baca fundamental, ya. Sementara kalau ini pun tadi kita pakai Fibonacci otomatis, ya, itu kan disesuaikan berdasarkan time frame, tapi kan dia nggak ngambil posisi langsung, ya. Kita cuma bisa, kita ya istilahnya ini hanya untuk membantu. Kayak misalnya,
banyak trader tahu mengenai Fibonacci, tapi terkadang bingung nariknya dari mana ke mana nih. Nah, di time frame berapa dari mana ke mana nih, ya begitu. Ya, dengan cara ini, Fibonacci otomatis ini terbantukan. Jadi kita nggak perlu bingung lagi mau masangnya dari mana ke mana. Kita tinggal lihat aja di tiap time frame itu. Tinggal kita menentukan mau ambil posisi sell atau buy berdasarkan tren yang ditunjukkan oleh grafiknya dan Fibonacci-nya seperti itu. Kayak ini kan. Oh, kelihat nih, ini bolak-balik susah tembus. Ini juga nih, akhirnya turun, terus breakdown di sini. Oh, ini juga bisa nih terjadi nih, breakdown di 1.1570 nanti turun ke arah sini. Seperti itu. Jadi kita ambil, ini membantu analisa kita. Kalau tadi dibilang yang jelas kita istilahnya bagusnya sih lebih bagus, jangan pakai robot ya. Robot bagus di awal, tahu-tahu ada sesuatu yang tak bisa kita prediksi, unpredictable, langsung bisa berbalik gitu. Ya begitu. Baik, terima kasih Pak Lindo atas penjelasannya. Semoga sesuai dengan harapan ya Pak Jeremy ya. Ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin bisa dijawab secara singkat Pak ya. Ya. Ini semua pairs kah atau cuma pair tertentu saja untuk penggunaan Fibonacci ini? Oh, bisa semua pair. Ini semua pair, nanti bisa dicoba aja. Itu akan terlihat nanti, bisa dipelajarin. Ya. Nanti juga kalau misalnya mau ditanya-tanya di Telegram Premium, itu komunitas kita juga bisa, karena ada interaksi dengan analis juga, dengan para trader yang lain juga, kayak gitu. Jadi ya saya ngajak juga nih Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung di Telegram Premium nih nantinya. Bisa diskusi di situ. Setelah acara ini bisa diskusi di situ. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Lindu ya untuk Pak Andreas Sumardi. Baik, Sobat Trader, ini sepertinya waktu juga sudah hampir selesai Pak ya. Siap. Kita sudah hampir 50 menit acara webinar ini berlangsung. Mantap. Semoga jawabannya sangat memuaskan ya untuk Sobat Trader semua. Ya. Baik, Sobat Trader, kita sudah mendengarkan pemaparan materi ataupun ya jawaban dari beberapa pertanyaan diajukan oleh Sobat Trader semua dengan tema penggunaan Fibonacci otomatis dan bagaimana peluang penggunaan Fibonacci pada saat trading, Pak ya. Baik, Sobat Trader, kami informasikan untuk Sobat Trader yang ingin bergabung untuk menjadi member grup Telegram Foreximpro gratis ataupun Foreximpro Community Premium, Pak ya. Foreximpro Community atau Foreximpro Premium? Premium. Sobat Trader bisa menanyakan kepada tim kami atau kepada yang mengajak Sobat Trader ke acara webinar ini. Pada grup Telegram Foreximpro Community dan Premium, Sobat Trader bisa mendapatkan banyak informasi. Bisa itu seputar trading, saran trading, analisa harian mungkin Pak ya? Ya. Sobat Trader bisa mendapatkan informasi dengan bergabung di kedua grup Telegram Foreximpro Community. Sebenarnya nggak susah sih untuk bergabung di Telegram Premium Foreximpro Community. Sobat Trader hanya perlu mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Sobat Trader nanti akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium Foreximpro Community. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Sobat Trader semuanya, jangan lupa untuk kembali hadir di acara webinar intermediate kami yang akan diadakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Pada hari Selasa, masih pada jam yang sama, pada pukul 8 malam. Untuk informasi selengkapnya, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami yang mengajak Sobat Trader ke acara webinar ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Lindu untuk Sobat Trader sebelum acara kita berakhir? Oh ya, Sobat Trader sekalian, seperti yang tadi saya infokan, segera bergabung di Telegram Foreximpro Premium ya.
Di sana bisa saling interaksi benar-benar dengan nasabah, dengan para trader lain dan juga dengan para analis ya. Di situ juga bisa diskusi-diskusi sih mengenai trading. Banyak sekali yang bisa didapat di Telegram Forex Pro Premium. Demikian. Baik, terima kasih Pak Lindu. Terima kasih juga untuk sobat trader semuanya yang sudah hadir di acara webinar kita pada malam hari ini. Oh, Semoga, maaf. Ya, gimana Saya Pak? mau ada tambahan. Aha. Nanti ini kalau misalnya masuk di media sosial kita, YouTube gitu, kalau ada pertanyaan nanti bisa ada pertanyaan tambahan bisa ditanyakan ya di YouTube, Instagram maupun Facebook kami ya mengenai webinar ini gitu. Baik, terima kasih Pak Lindu atas tambahannya. Ya, sobat trader, jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang dibawakan, sobat trader bisa bertanya pada kolom komentar di akun sosial media kami. Betul. Baik, kita akan tutup acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Lindu bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Ibu sobat trader semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Mantap. Sobat traders, demikian acara webinar kita. Sobat traders, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya supaya sobat trader sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Salam profit!